Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh di hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dengan judul yaitu ketetapan untuk orang miskin. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, urapi dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Kami boleh diberkati oleh firman melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dan berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan atau ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada hari ini yaitu ketetapan untuk orang miskin. Ada banyak referensi ayat yang diambil dari Alkitab. Kita bisa melihat di dalam buku pelajaran sekolah Sabat kita. Ayat yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu kita bisa baca atau kita renungkan di dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Imamat 23 ayat 22, firman Tuhan berkata, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa nasihat daripada Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang memiliki akan kebun atau sawah, bila mana mereka memanen, firman Tuhan mengundang kita supaya jangan semua kita sabit atau kita ambil, tetapi kita tinggalkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang miskin yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, begitu juga di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, saya ambil hanya di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi Alkitab, firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita mengajak kita supaya kita membuka tangan kita, menolong atau membantu orang-orang yang tidak beruntung. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak ayat-ayat dari Alkitab yang menjelaskan bagaimana memperlakukan akan orang miskin, para janda, orang asing, dan anak-anak yatim. Salah satu contohnya, setelah 6 tahun masa menabur dan menuai, maka tahun ke-7 ladang haruslah dibiarkan hasilnya untuk orang miskin. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, di mana kita dapat mengerjakan akan ladang kita, tanah kita 6 tahun, dan tahun yang ke-7 tentunya kita tidak menanam atau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang lain dicatat di dalam Mazmur pasal 83 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
bahwa keadilan harus diberikan kepada mereka yang lemah dan kepada anak yatim. Orang sengsara harus dibela, dan orang lemah dan miskin harus dilepaskan dari orang fasik. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab juga menekankan bahwa siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Saudara-saudaraku, siapa yang memberikan kepada orang miskin atau memberi kepada orang miskin, mereka tidak akan berkekurangan. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-27. Nah, ini termasuk bagi seorang raja yang menghakimi orang lemah dengan adil. Taktanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Amsal 29 ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, ayat yang lain menekankan bahwa mereka yang memperhatikan akan orang lemah akan berbahagia. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan meluputkannya dari celaka. Jadi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang kedua, di mana kita harus memperhatikan akan orang-orang yang lemah, maka tentunya kita akan berbahagia dan Tuhan akan melepaskan kita dari malapetaka. Pemikiran-pemikiran Alkitab ini bertentangan dengan pemikiran dunia di zaman modern yang justru menekankan tidak adanya tanggung jawab moral untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Bahkan jika melakukan hal-hal yang dikatakan oleh Alkitab, maksudkan justru dianggap akan salah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dunia justru mendorong seperti dalam teori sosialisme Darwin, bahwa yang kuat yang akan bertahan hidup dengan mengorbankan yang lemah. Tentunya tidak demikian, tetapi yang kuat harus menopang, bukan menindas atau membiarkan atau menahan orang yang lemah, tetapi harus saling membantu. Membantu orang miskin yang sakit akan dianggap merugikan masyarakat, karena tindakan seperti itu hanya akan menambah jumlah orang miskin dan yang berpenyakitan, yang justru akan melemahkan tantangan sosial bagi bangsa atau bagi keseluruhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tidak berpendapat seperti yang dikatakan oleh sosialisme Darwin, di mana menindas atau menahan atau menekan akan orang yang tidak beruntung. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini, di hari ini, biarlah kita boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Alkitab tidak mengajarkan akan hal seperti yang diajarkan oleh Darwin. Barang siapa yang melakukan sesuatu kepada orang miskin, anak yatim, orang asing, yang telanjang, di penjara, yang lapar dan haus, itu sama dengan sedang melakukan kepada Yesus Kristus. Jadi Alkitab firman Tuhan mengajak kita, mendorong kita supaya kita dapat memperhatikan akan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang miskin yang dicatat di dalam Alkitab. Kita dapat membantu, menolong, membuka tangan kita untuk memperhatikan mereka. Karena pada saat kita menolong mereka, memperhatikan mereka, kita seperti melayani akan Tuhan Yesus. Kiranya pelajaran sekolah sahabat pada hari ini dapat memberkati kita semua,
di dalam kehidupan kita, bukan hanya kita pendengar, tetapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.